Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dasar-dasar pendidikan yang akan membahas mengenai hakikat pendidik dalam perspektif Merdeka Belajar. Baik, untuk poin yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidik perspektif Merdeka Belajar. Pengertian pendidik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Bab 11 Pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama bagi pendidikan perguruan tinggi. Kemudian dalam perspektif Merdeka Belajar, pendidik adalah penggerak Merdeka Belajar. Pendidik Merdeka Belajar dituntut tidak hanya mampu mengajar dan mengelola kegiatan kelas secara efektif, tetapi juga membangun hubungan efektif kepada peserta didik dan komunitas sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai pengertian pendidik perspektif Merdeka Belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin selanjutnya, yaitu karakteristik pendidik perspektif Merdeka Belajar. Yaitu ada 5 poin. Yang pertama adalah komitmen terhadap profesionalitas yang melekat pada dirinya, sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu, proses hasil kerja, produk, dan sikap continuous improvement, improvisasi berkelanjutan. Dan poin yang kedua adalah menguasai dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsi ilmu dalam kehidupan, mampu menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya. Dengan kata lain, mampu melakukan transformasi, internalisasi, dan implementasi ilmu kepada peserta didik. Dan poin yang ketiga adalah mendidik dan menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan berkreasi, mengatur, dan memelihara hasil kreasinya supaya tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan lingkungannya. Dan poin keempat adalah mampu menjadikan dirinya sebagai model dan pusat anutan, center of self identification, dan teladan bagi peserta didiknya. Dan poin yang kelima atau poin yang terakhir adalah mampu bertanggung jawab dalam membangun peradaban di masa depan atau civilization of the future. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan pendidik dalam perspektif Merdeka Belajar. Kelebihan yang pertama yaitu kelebihan pendidik. Poin yang pertama lebih sederhana dan mendalam, yaitu lebih fokus pada materi yang penting atau esensial sehingga belajar lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Kemudian lebih merdeka. Guru nantinya dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki kebijakan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan kemampuan kita sebagai siswa. Kemudian lebih relevan dan interaktif. Jadi belajar bisa lebih relevan dan interaktif dalam artian pelajaran akan lebih terikat pada hal-hal yang sedang terjadi dan bisa dijadikan bahan diskusi antar guru dan murid selama pelajaran. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu yang pertama, tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar. Pengalaman personal para guru atau pendidik terkait kemerdekaan belajar masih minim. Kemudian yang kedua, keterbatasan referensi. Keterbatasan dalam mendapatkan referensi, buku teks yang ada saat ini dinilai masih berkualitas cukup rendah. Perbukuan atau penerbit swasta belum memberikan referensi yang dapat membantu guru dalam memperoleh rujukan terkait bagaimana memfasilitasi pembelajaran berpusat pada siswa dengan efektif. Kemudian akses yang dimiliki dalam pembelajaran.
Adanya perbedaan akses digital dan akses internet yang belum merata juga menjadi kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan Merdeka Belajar. Kemudian poin selanjutnya yaitu manajemen waktu. Dalam upaya transformasi proses pembelajaran, guru mungkin membutuhkan waktu lebih untuk belajar supaya dapat adaptif dengan tuntutan perubahan yang diharapkan. Sedangkan poin yang terakhir yaitu kompetensi skill yang memadai. Minimnya pengalaman dalam implementasi kemerdekaan belajar juga menentukan kualitas atau kompetensi yang dimiliki guru. Untuk poin yang selanjutnya mungkin akan dibahas oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan pendidik perspektif Merdeka Belajar. Peluang Merdeka Belajar harus dimaknai sebagai pemberian peluang bagi pendidik sehingga mereka berani mencoba, berekspresi, bereksperimen, menjawab tantangan serta berani berkolaborasi untuk berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan atau pembelajaran sejarah lebih baik dan bermakna. Peluang yang dapat dikembangkan dalam MBKM yaitu mendorong ekosistem kerjasama Pentelix di bidang kesejahteraan, pembelajaran berbasis kolaboratif, learning, dan membangun nilai kebinekaan. Yang kedua yaitu tantangan seorang guru dalam perspektif Merdeka Belajar, yaitu kembali lagi pada tugas utama seorang guru, yaitu dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, yaitu untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator karena telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang implikasi pendidik perspektif Merdeka Belajar terhadap pelaksanaan pendidikan Indonesia. Merujuk pada jurnal Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah oleh Agustinus Tanggudaga, bahwa Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran terdapat pada 4 bagian, yaitu merdeka berpikir, merdeka berinovasi, merdeka belajar mandiri, dan merdeka kreatif, merdeka untuk kebahagiaan. Yang pertama adalah merdeka berpikir, yaitu guru diberikan iklim kebebasan dalam berpikir dan mendesain maupun dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua adalah merdeka berinovasi, yaitu guru dapat mendesain, menerapkan model-model pembelajaran berbasis inovatif dan bermakna untuk memfasilitasi siswa untuk menguasai keterampilan dan mencapai hasil pembelajaran secara maksimal. Yang ketiga adalah merdeka belajar mandiri dan kreatif, yaitu bertujuan untuk siswa dan guru dapat meningkatkan motivasi untuk terus berkreativitas dan berinovasi, berkomunikasi intrapersonal, berkolaborasi, dan memanfaatkan teknologi untuk belajar. Dan yang keempat adalah merdeka belajar untuk kebahagiaan. Dalam hal ini, guru dapat menciptakan iklim belajar menyenangkan, suasana bahagia bagi siswa maupun guru. Semangat merdeka belajar di sekolah adalah siswa belajar dan guru mengajar tanpa rasa terbelenggu.